Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jajan Jainuddin. Nomor induk mahasiswa 191151237. Kelas Malam B, jurusan Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta, angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur manometer. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perancangan alat bantu dengan dosen yaitu Bapak Rizky Fajar Ramadan STMT. Baik, langsung saja disimak videonya ya. Bye bye. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian alat ukur dan alat ukur manometer. Alat ukur yaitu sering diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu objek pengukuran, baik itu ukuran nilai atau kondisi komponen yang akan diukur. Nilai hasil pengukuran dapat digunakan sebagai data pengukuran untuk studi, atau nilai-nilai data hasil pengukuran dapat digunakan sebagai atau sesuai dengan bidang yang akan diproses. Kemudian alat ukur manometer. Alat ukur manometer yaitu suatu alat ukur tekanan zat cair 2 titik. Pengamat bisa langsung melihat perbedaan tekanan dari tabung yang sudah diskalakan. Berikutnya yaitu jenis-jenis alat ukur. Jenis-jenis alat ukur ini terdiri dari ampermeter, altimeter, anemometer, anti-Q kaliper, barometer, densitometer, exosonder, hygrometer, jangka sorong, luxmeter, manometer, mikrometer sekrap, meteran pita, mistar baja, ohmmeter, ombrometer, speedometer, stopwatch, termometer, dan voltmeter. Selanjutnya yaitu tujuan alat ukur manometer. Alat ukur manometer ini bertujuan sebagai alat pengukur tekanan gas. Alat-alat ini umumnya mengukur tekanan gas yang dekat atau di bawah tekanan atmosfer. Karena tekanan atmosfer digunakan sebagai pengukur untuk perbandingan. Manometer biasanya diisi dengan cairan padat seperti merkuri atau minyak untuk menentukan tekanan gas. Keduanya berfungsi untuk menerapkan tekanan gas ke fluida padat di suatu sisi, sementara tekanan atmosfer ini mengalami atau diterapkan ke sisi lain. Berikutnya masuk ke dalam jenis pengukuran alat ukur manometer. Yang pertama yaitu manometer raksa terbuka, manometer raksa tertutup, manometer logam, dan manometer mikro. Berikutnya yaitu prinsip kerja alat ukur manometer. Alat ukur manometer ini bekerja dengan cara cairan ditempatkan di dalam tabung. Biasanya cairan responsif seperti merkuri yang stabil di bawah tekanan. Salah satu ujung tabung U kemudian diisi dengan gas yang akan diukur. Biasanya dipompa sehingga tabung bisa disegel di belakangnya. Ujung satunya dibiarkan terbuka supaya mendapat tekanan alami dari luar. Cairan tersebut kemudian diimbangi di bawah bagian U. Tergantung tekanan gasnya, tekanan atmosfer menekan cairan, memaksanya turun dan masuk ke ujung tabung yang tertutup. Gas yang terjebak di ujung yang tertutup juga mendorong ke bawah, memaksa cairan kembali ke sisi lain. Kemudian yang terakhir yaitu konstruksi alat ukur manometer. Terdiri dari 4 konstruksi. Yang pertama yaitu sensor. Sensor di sini yaitu sebagai peraba dari alat ukur, yaitu menghubungkan alat ukur dengan benda ukur. Kemudian yang kedua yaitu petunjuk. Di sini yaitu petunjuk bagian dari alat ukur untuk menilai harga dari hasil 2 pengukuran ditunjukkan atau yang dicatat. Kemudian yang ketiga yaitu pencatat. Prinsip pencatat yaitu terdiri dari prinsip galvanometer dan prinsip servomotor. Yang terakhir yaitu pengolahan data dan pengukuran. Pengolahan isyarat sensor umumnya merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari pengubah. Pengolahan data pengukuran merupakan bagian alat ukur yang menyatu atau dapat juga terpisah. Baik, mungkin itu saja video presentasi mengenai alat ukur manometer dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.